Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Kali ini kita akan membahas kisah Bloody Mary dan juga Elizabeth I yang bertarung untuk mendapatkan kekuasaan Inggris. Dan ini ceritanya mirip banget dengan Game of Thrones. Sebelum kita mulai cerita kali ini, kalau kalian baru di channel Ruang Gelap, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Let's get into the story. Pada tahun 1507, Henry ke-8 memerintah Inggris bersama dengan istrinya Catherine of Aragon. Jadi ingat Lord of the Rings ya. Nah, Henry ini memang cinta banget sama Catherine dan Henry memutuskan untuk menikahi Catherine yang sebenarnya tuh dulunya istri dari kakaknya sendiri yang sudah meninggal. Waktu itu Henry berumur 17 tahun dan Catherine berumur 23 tahun. Nah, Henry ini pengen banget punya anak laki-laki karena anak laki-laki itu dia percaya lebih penting untuk meneruskan kekuasaannya. Tapi ternyata anak pertamanya itu seorang perempuan yang dinamai Mary the First. Awalnya Henry dan Catherine bilang, oh ya udah nggak apa-apa, pastikan nanti mereka bisa punya anak lagi. Tapi ternyata sampai Catherine ini menopause, mereka ini masih belum juga dikaruniai oleh anak laki-laki. Jadi Raja Henry memutuskan untuk menceraikan Catherine. Dan saat itu Catherine enggak terima. Raja Henry lalu mengusir Ratu Catherine ke sebuah daerah lain dan melarang Ratu Catherine untuk datang kembali ke istana, termasuk menjenguk anaknya sendiri, yaitu Mary. Menurut Raja Henry, karena Catherine ini adalah istri dari kakaknya, maka pernikahan mereka ini dianggap sebagai hubungan incest. Karena saat itu hukum yang berlaku memang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada adik atau saudara yang menikah dengan seseorang lalu menikah lagi dengan saudara orang ini dianggap sebagai hubungan incest. Jadi Raja Henry memutuskan untuk menikah lagi dengan Anne Boleyn. Lalu Ratu Anne ini hamil. Tapi ternyata anaknya ini lagi-lagi perempuan dan dinamakan Elizabeth I. Tapi tetap Raja Henry dan Ratu Anne masih punya banyak harapan untuk bisa dapat anak laki-laki lagi. Tapi baru 3 tahun mereka nikah, Ratu Anne ini tiba-tiba dieksekusi atas perintah Raja Henry sendiri. Katanya Ratu Anne ini melakukan perselingkuhan dan juga berencana untuk membunuh suaminya sendiri. Tapi hingga sekarang, alasan ini tuh masih jadi misteri. Saat itu juga nggak banyak orang yang tahu kenapa Raja Henry menyewa seorang swordsman untuk memenggal kepala istrinya sendiri. Dan lagi-lagi Raja Henry kembali menikah, tapi kali ini dengan Jane Seymour, yang akhirnya hamil dan saat melahirkan, itu ternyata memang melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi tidak lama setelah melahirkan, Ratu Jane ini meninggal dunia. Tapi Raja Henry udah seneng banget. Akhirnya dia mendapatkan anak laki-laki setelah ia ngusir istri yang dia sayangi sendiri dan juga memenggal kepala istrinya yang terakhir. Nah, anak laki-lakinya ini dinamakan Edward VI yang akan mewariskan tahta Raja Henry ke-8. Nah, jadi di dalam istana itu ada 3 anak raja. Putri Mary, Putri Elizabeth, dan juga Pangeran Edward. Tapi Mary ini diperlakukan seolah-olah dia nih kayak nggak ada karena ibunya ini dianggap sebagai pengkhianat. Mary dan Elizabeth ini memang hubungan mereka ini kurang dekat karena masing-masing ibu mereka ini saling musuhan. Bahkan sebelum Anne dieksekusi, waktu Catherine meninggal, Anne ini bukannya mengadakan pemakaman tapi mengadakan perayaan kematian. Jadi Mary ini emang benci banget sama ibunya Elizabeth. Apalagi Mary ini seorang penganut Katolik sama seperti ibunya, sedangkan Anne Boleyn ini merupakan seorang Protestan, sehingga Elizabeth ini juga pengikut Protestan. Nah, saat Edward ini berumur 10 tahun, Raja Henry ke-8 ini meninggal dunia. Jadi otomatis Pangeran Edward ini menjadi raja. Tapi ternyata kondisi Pangeran Edward sejak kecil ini udah sakit-sakitan. Dan saat dia baru berumur 15 tahun, Pangeran Edward ini meninggal dunia. Inilah ironisnya kisah keluarga Henry ke-8 ya. Dia udah mati-matian pengen punya anak laki-laki, ngejahatin istrinya, akhirnya udah dapat anak laki-laki, dia baru meninggal, anak laki-lakinya juga meninggal juga. Jadilah tahta kerajaan Inggris jatuh pada Mary. Nah, Mary ini punya banyak ambisi, karena dia dari kecil udah tertekan, dia pengen mengubah kerajaan Inggris ini menjadi kerajaan Katolik. Mary ini memang sayang banget sama ibunya dan merasa pengen melakukan sesuatu. Mary ini juga terinspirasi oleh ibunya untuk menikah dengan pangeran dari Spanyol. Karena ibunya ini memang anak dari pangeran Spanyol. Karena dia ini pengen memperkuat kekuatan Inggris dalam melawan Prancis. Tapi Mary ini adalah ratu yang sangat kejam.
Dan kalau ada yang menolak, orang-orang ini akan dia bakar atau dia penggal. Banyak banget korban jiwa kebijakan-kebijakan Mary yang nggak masuk akal, tapi Mary ini juga tegas. Dia bahkan memikirkan situasi-situasi politik seperti mengadakan pasukan yang berjaga di air. Pokoknya memang bisa dibilang Mary ini adalah ratu yang tegas dan hebat. Nah, Elizabeth, saudara tirinya ini adalah seorang Protestan. Dia ini sempat mengeksekusi Elizabeth, tapi entah kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran dan membiarkan Elizabeth hidup. Dan di sini Elizabeth itu banyak tertekan dengan kebijakan-kebijakan Mary. Apalagi saat Mary ini hamil. Nah, semua orang tuh udah mengantisipasi banget nih. Karena kalau Mary punya anak, udah pasti tahta ini akan jatuh ke tangan Mary dan kerajaan Inggris akan selamanya menjadi kerajaan Katolik. Tapi ternyata 9 bulan berlalu, Mary ini nggak kunjung melahirkan. Dan dia ini ngerasa sangat-sangat malu. Suaminya apalagi itu sampai ninggalin dia karena ngerasa dipermalukan. Nggak lama kemudian Mary ini meninggal dunia. Nah, diperkirakan Mary ini sebenarnya memang nggak hamil, tapi dia ini kemungkinan punya tumor atau kanker yang ngebuat perutnya tuh ngebesar. Jadi dia ini ngira dia hamil, padahal itu adalah penyakit. Jadi pada akhirnya tahta diteruskan ke Elizabeth. Nah, saat Elizabeth menjabat menjadi ratu, dia ini mengubah kerajaan Inggris yang tadinya Katolik menjadi Protestan. Tapi dia nggak melakukan pembantaian seperti Mary. Dan dia melanjutkan kebijakan-kebijakan Mary yang menurut dia memang bagus, tapi dia juga mengubah beberapa sistem lain. Elizabeth juga memutuskan untuk enggak menikah karena dia pengen ngelindungi keamanan Inggris. Karena kalau dia nikah dengan raja atau pangeran kerajaan lain, otomatis musuh dari kerajaan suaminya akan menjadi musuh Inggris. Mary dan Elizabeth ini adalah ratu pertama yang dimiliki oleh kerajaan Inggris. Dan mereka ini mengubah persepsi orang kalau kerajaan itu harus dipimpin oleh seorang raja. Karena Mary dan Elizabeth membuktikan bahwa wanita itu bisa berpolitik dan juga bisa melindungi negara. Meskipun jalan mereka menuju kesuksesan memang sangat-sangat sulit. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa Henry ke-8 itu susah banget punya anak laki-laki dan punya anak yang sehat, jawabannya kemungkinan besar karena masalah kesehatan si Raja Henry ke-8 sendiri. Dia ini obesitas, punya penyakit diabetes, dan juga punya pola hidup yang sangat-sangat buruk. Dan juga sebenarnya jenis kelamin anak itu ditentukan sebagian besar oleh sperma laki-laki, bukan salah perempuannya. Tapi juga semua orang yakin kalaupun saat itu ilmuwan sudah tahu bahwa jenis kelamin itu ditentukan oleh sperma laki-laki, Raja Henry ini pasti nggak mau mengakui kalau itu semua salah dia. Thank you untuk kalian yang sudah nonton video ini, dan kalau kalian pengen lebih banyak cerita kerajaan, let us know. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.